senyawa alkali ya. Jadi alkali atau kita kenal dengan golongan 1A berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti adalah abu ya. Yang berarti abu. Kita tahu bahwa air abu itu bersifat basah ya. Air abu bersifat basah sehingga apa? Sehingga logam-logam yang ada di golongan 1 atau alkali itu nanti akan membentuk ya, membentuk basa kuat. Logam-logam pada alkali nanti akan membentuk basa kuat yang larut dalam air ya, yang larut di dalam air, yang mudah larut dalam air ya. Kita tulis dulu apa saja unsur-unsur logam golongan 1A ya, golongan 1A, yakni adalah yang pertama litium dengan nomor atom 3, natrium ya dengan nomor atom 11, kalium dengan nomor atom 19, rubidium dengan nomor atom 37, kemudian cesium dengan nomor atom 55 dan francium dengan nomor atom 87 ya. Di sini kita akan menuliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit ya. Litium 2,1 ya, natrium 2,81, kalium 2,8,81, rubidium 2,8,18,1, cesium 2,18,18,18,1, francium 2,8,18,32,18,8,1 ya. Di sini kita lihat kecenderungannya dari keenam unsur golongan 1A bahwa dia memiliki elektron valensi ya. Jadi elektron valensinya adalah sama dengan 1 ya. Elektron valensinya sama-sama 1. Artinya di sini apa? Untuk mematuhi hukum oktet ya, agar golongan logam 1A ini stabil, maka dia harus melepas 1 elektron ya. Melepas 1 elektron membentuk ion yang bermuatan positif ya, yaitu contohnya di sini berarti Li+, Na+, K+, dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa karena membentuk ion positif 1, maka bilangan oksidasi dari logam golongan alkali ini adalah +1 ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke sifat dari logam alkali ya. Sini sifat logam alkali. Sifat logam alkali yang pertama adalah dia memiliki energi ionisasi yang sangat rendah ya. Energi ionisasi dari logam alkali itu sangat rendah. Sehingga apa? Sehingga mudah melepas elektron ya. Sehingga mudah
melepas elektron dan mudah melepas elektron, maka dia akan mudah untuk membentuk senyawa, ya. Membentuk senyawa atau mudah bereaksi atau dia reaktif, ya. Jadi kaitannya dalam hal ini adalah cirinya si logam alkali ini adalah dia tidak ditemukan di alam dalam unsur bebas, ya. Tidak ditemukan di alam dalam unsur bebas, tetapi dia ditemukan dalam bentuk senyawa, ya. Oke, sifat yang kedua adalah logam alkali ini dia mudah untuk teroksidasi, atau merupakan bersifat reduktor yang sangat kuat, ya. Bersifat reduktor yang sangat kuat, ya. Jadi di sini, ya, bila logam alkali itu dielektrolisis, ya, bila larutan garam dari alkali itu dielektrolisis, jadi pembuatannya umumnya adalah logam alkali ini elektrolisis, ya, dari garamnya dielektrolisis, maka jika larutan, ya, maka yang tereduksi itu justru air, ya. Tereduksinya adalah justru air, bukan logam alkalinya, ya. Bukan logam alkalinya. Jadi umumnya logam-logam alkali ini adalah dia dielektrolisis dalam bentuk leburannya, ya. Dielektrolisis dalam bentuk leburannya, jadi bukan larutannya tapi leburannya, ya. Kemudian sifat yang ketiga, ya, sifat yang ketiga adalah bila bereaksi dengan air, ya, logam alkali ini bila bereaksi dengan air, kita tahu air H2O, ya, maka apa, ya, maka akan membentuk basa dan gas hidrogen, ya, yang akan menimbulkan ledakan, atau umumnya logam alkali ini bersifat sangat eksplosif, ya. Reaksinya bersifat eksoterm, ya, dan menghasilkan panas yang sangat tinggi, ya. Di sini Ibu tuliskan reaksinya, ya. Misalnya logam natrium direaksikan dengan air, maka dia akan membentuk basa NaOH dan gas hidrogen, ya. Sifat yang keempat adalah titik leleh dari logam alkali ini adalah umumnya rendah, ya. Sehingga logam alkali wujudnya berupa logam yang sangat lunak. Ini disebabkan karena ikatan logamnya yang lemah, ya. Karena titik lelehnya rendah, ya. Oke, kita lanjutkan sifat yang kelima, ya. Jadi logam alkali itu diperoleh tadi dari leburan, ya. Diperoleh dari leburan
garamnya, ya, garam halidanya. Oke. Berikutnya sifat yang keenam adalah senyawa alkali umumnya terbentuk dengan ikatan ion, ya, terbentuk dengan ikatan ion, dimana ini tadi sifat dari alkali ini senyawanya mudah larut dalam air, ya. Kemudian warnanya lah, ya, warnanya dari logam alkali ini bermacam-macam. Jadi itu ada beberapa, ya, di sini akan ibu tuliskan. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan cesium, sampai cesium dulu, ya. Jadi untuk litium warna nyalanya adalah merah tua. Natrium kuning, biasanya digunakan pada kembang api. Kalium itu ungu. Rubidium itu merah kebiruan. Dan cesium itu adalah biru, ya. Oke, di sini ada trik untuk mengingat dari warna nyala untuk logam alkali. Ini adalah, sini ibu tuliskan, lidah mertua, naning, konser ungu, kemudian rambut merah, karena umumnya rubidium itu dia kebanyakan merah, ya, rambut merah, dan CS, temanmu minum bir, ya. Lidah mertua, litium berwarna merah tua, natrium berwarna kuning, kalium berwarna ungu, rubidium berwarna merah, cesium berwarna biru, ya. Kemudian di sini ibu tuliskan juga beberapa kegunaan dari logam alkali, ya. Kegunaan logam alkali. Oke, diantaranya di sini ibu tuliskan beberapa senyawa, ya. Ada natrium klorida. Kita tahu bahwa natrium klorida itu umumnya digunakan untuk garam dapur, ya, sebagai pengawet makanan, ya, perasa. Kemudian ada lagi KiO3, kalium iodat, ya, umumnya ini ditambahkan dalam garam dapur, ditambahkan pada garam dapur untuk penyegah penyakit gondok, ya. Ada lagi selain itu KBr, ya, kalium bromida, ini sebagai obat penenang saraf, ya, obat penenang syaraf. Berikutnya adalah ada natrium nitrat, ya, itu sebagai pupuk. Kemudian ada natrium karbonat, ya, ini sebagai soda cuci atau biasanya digunakan sebagai pengembang pada kue, ya. Dan ada lagi, banyak lagi sebenarnya, natrium NaCO3. NaCO3 ini yang soda kue, ya, soda cuci, natrium karbonat, ya, itu juga bisa ditambahkan pada minuman yang mengandung gas karbon dioksida, ya. Latihan, ya, di sini
ada satu contoh soal, silahkan kalian coba kerjakan ya. Sifat berikut yang tidak termasuk dalam sifat logam alkali adalah yang A, merupakan unsur yang sangat reaktif ya, merupakan unsur yang sangat reaktif. Opsi yang B, dibuat dengan elektrolisis, dibuat dari elektrolisis leburan dari garamnya. Yang C, terdapat di alam dalam unsur bebas. Kemudian yang D, memiliki ion positif. Oke, ini satu latihan, silahkan kalian coba kerjakan ya. Untuk penjelasan logam alkali, Ibu rasa sifat-sifatnya cukup dulu. Ibu akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.